Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjidil Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengajian malam hari ini kita belum memulai untuk pembahasan kitab Taharah di Bulughul Maram. Akan tetapi malam hari ini ada tema yang saya pandang baik untuk kita bahas, yang akhir-akhir ini berbagai kalangan bertumbuh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita hendak melihat bagaimana Islam memandang pengadaan sapi kurban itu, sumber dananya itu dari mana, terus kemudian yang terjadi di masa Nabi SAW. Kemudian apabila pengadaan sapi kurban itu diambil dari dana APBN, ini tanggapan syariat itu seperti apa? Nah, beberapa institusi fatwa telah memberikan pandangannya. Di antaranya kemarin sudah disampaikan pula oleh jajaran MUI pusat bahwasanya tidak ada masalah, artinya secara syariat kurbannya itu juga sah gitu kan, disampaikan oleh MUI pusat. Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan pandangan saya terkait hal ini berdasarkan dari dalil-dalil yang saya ketahui. Ya, mungkin nanti ketika kesimpulannya yang saya ambil ada perbedaan dengan apa yang dipandang oleh sebagian kaum muslimin, maka mari kita buka diskusi terkait permasalahan ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini adalah ibadah maliyah. Artinya ada harta yang kita keluarkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan di hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ibadah kurban ini substansinya itu adalah sedekah. Ibadah kurban ini substansinya adalah sedekah, sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW, hadisnya ada di dalam Sahih Muslim, amrani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi. Aku diperintahkan Rasulullah untuk mengurusi hewan kurbannya itu berupa unta. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa ajillatiha. Kemudian aku juga diamanahi, diperintahkan oleh Nabi untuk membagi-bagikan an atasaddaq. Ya, wa amarani an atasaddaq, untuk bersedekah. Nah, ini redaksi hadisnya demikian, untuk menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan kemudian juga kain penutupnya atau baju penutup dari hewan. Terus ini dibagi-bagikan semuanya kepada al-masakin, kepada orang-orang miskin pada saat itu. Sehingga dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah maliyah, dia substansinya adalah sedekah. Nah, sedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari sumber yang thayyib, kecuali dari sumber yang halal. Di antara dalilnya yang
menegaskan hal ini di dalam Al-Quran, itu di surah Al-Maidah ayat 27. Allah mengisahkan tentang dua anak Nabi Adam yang satu sedekahnya diterima, satu enggak diterima sedekahnya. Allah berkalam, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq. Ceritakan, bacakan alaihim kepada mereka berita tentang dua anak Nabi Adam, tentang dua anak Adam bil haq, yang memang hak benar terjadi gitu. In qarraba qurbana, ketika keduanya itu mempersembahkan kurbannya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, yang satu diterima, yang satu tidak diterima oleh Allah. Maka yang tidak diterima ini mengatakan qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Artinya kekecewaan dia, kurbannya enggak diterima, dia mau bunuh saudaranya yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka yang satu tadi, putranya Nabi Adam tadi, menyampaikan Allah Subhanahu wa taala memang hanya menerima dari yang bertakwa. Artinya apa? Sumber perolehan sebelumnya itu didapati atas dasar takwa atau atas dasar kemaksiatan. Ketika mengambil sumber-sumber ketika mengambil sumber dananya itu bukan dari yang halal, berarti tidak ada ketakwaan di situ. Ketika tidak ada ketakwaan, Allah Azza wa Jalla belum menerima yang sumbernya ini berasal dari yang tidak bertakwa. Nah, tentunya jamaah sekalian, masyhur kisahnya di sini bahwasanya dua anak Adam ini namanya Qabil dan Habil. Ini mungkin pernah disampaikan beberapa penceramah, namun sumber cerita Qabil dan Habil ini adalah sumber Israiliyat. Jadi Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq itu menyampaikan bahwasanya sumber pemberitaan tentang dua anak Adam ini mereka mendapatinya dari para ahli kitab. Nah, saya tidak senang untuk menyampaikan kisah yang sumbernya itu dari ahli kitab untuk memastikan kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran. Saya kurang menyenangi hal tersebut. Artinya dalam hal ini saya bersikap kritis terhadap sumber-sumber Israiliyat, tetapi yang wajib diimani adalah yang dikabarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengabarkan ada dua anak Nabi Adam, yang satu diterima sedekahnya, satu tidak diterima sedekahnya. Substansinya di sini adalah apa? Sedekah itu diterima kalau dari sumber yang halal, yang didasarkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas nanti kisahnya ini, apakah Qabil dan Habil ini kecewa karena dinikahkan dengan cerita Israiliyatnya itu kan, Qabil ini lahir kembar kembar perempuan gitu loh. Kemudian Habil lahir setelahnya kembar juga perempuan. Jadi Allah takdirkan Nabi Adam itu lahir sampai 40 kelahiran. Setiap kelahiran itu kembar dua gitu. Kembar dua ini sepasang-sepasang, laki-laki perempuan. Nah, aturan syariatnya pada saat itu tidak boleh menikahi kembarannya, tetapi menikahi saudara yang bukan dari asal kelahirannya. Demikian kisah Israiliyat tersebut sampai. Namun kebenaran dari kisah ini karena Nabi SAW bersabda, "Idza haddatsakum banu Israil fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Kalau Bani Israel menyampaikan cerita kepada kalian, jangan dipercaya, jangan pula didustakan. Ya udah, diceritain aja gitu. Sampaikan aja. Yang wajib kita imani adalah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Nah, intinya ayat ini menegaskan bahwasanya Allah tidak menerima sedekah dari sumber-sumber yang tidak baik. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu memberikan judul bahwasanya sedekah ini diterima dari yang thayyib. Allah menerima dari sesuatu yang thayyib. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin
Barang siapa yang bersedekah semisal tamar, semisal tamar itu semisal kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil perolehan mata pencaharian yang thayyib, yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyiba, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, Allah Subhanahu wa taala menerima dengan tangan kanannya. Tsumma yurbiha li sahibihi, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi mereka yang bersedekah dengan sedekahnya ini. Kama yurbi ahadukum faluwah, sebagaimana kalian itu mengembangkan harta kalian hatta takuna mithlal jabal, sampai kemudian hartanya itu menggunung seperti gunung dia tingginya ini. Allah akan lipat gandakan terus pahalanya itu sebagaimana kelipat gandaan harta yang menggunung ini. Nah, kemudian di hadis yang lain, di hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdullah ibn Umar, Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, salat tidak diterima kecuali dari yang suci, wala sadaqatun min ghulul, dan Allah tidak sedekah itu tidak diterima dari sumber yang ghulul. Ghulul itu secara bahasa adalah khianat yang disembunyikan. Secara konteksnya ghulul ini kecurangan, kezaliman. Artinya dari sumber-sumber yang ada kezaliman di dalamnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Nah, ini prinsip dasarnya dari hal ini. Perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah yang sumbernya itu tidak halal. Artinya dalam hal ini orang yang berkurban, perolehan hartanya itu dari sumber-sumber yang tidak Allah Subhanahu wa taala halalkan, kurbannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kosong, nol. Nah, nanti perkara sah atau tidaknya penyembelihan kurban tersebut gitu kan, maka ini aturannya aturan lain lagi. Ketika hewannya sudah memenuhi syarat kriteria, dia hewan ternak berkaki 4 dari jenis unta, sapi ataupun kambing, maka ini sudah sah secara kriteria jenis hewan. Dari umurnya ketika sudah 2 tahun sah secara kriteria umurnya. Waktunya disembelih setelah sholat, maka sudah sah di sini penyembelihannya ketika dilakukan setelah sholat. Sehingga dalam hal ini kalau ada hewan kurban yang sumbernya itu tidak dari sumber yang halal, si pengkurbannya ini nggak dapat pahala gitu, pahalanya nol. Cuma sembelihannya sah, sembelihannya itu sah. Nah, jadi demikian. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang terkait masalah ini, ketika sumbernya itu dari APBN. APBN ini kan adalah dana kolektif yang dihimpun dari berbagai sumber. Di masa Nabi ada nggak yang semisal seperti ini? Yaitu dana kolektif dihimpun dari berbagai sumber. Ya, ada. Di masa Nabi itu namanya Baitul Mal. Hanya saja Baitul Mal di masa Nabi itu belum ada tempat khusus dibangun bangunan untuk menghimpun dana ditaruh situ. Tetapi yang ada ketika penghimpunan dana selesai langsung disalurkan pada saat itu habis. Demikian pula terjadi di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ada penghimpunan dana zakat, di saat itu pula setelah terhimpun langsung disalurkan dan habis. Jadi cepat, tidak terpendam dana tersebut, langsung disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, ini bisa dilakukan ya ketika yang memberikan sumbangan, yang memberikan kontribusi zakat, sedekah dan lain sebagainya ini masih dalam skala kecil, dan kemudian
eh, alokasi penempatan dana tersebut untuk pembiayaan yang masih bisa dihitung jari. Fakir miskinnya masih bisa dihitung jari, orang-orang miskin masih bisa dihitung jari. Kalau dibutuhkan untuk biaya perang jihad fisabilillah, ini personel orangnya yang membutuhkan operasional untuk melaksanakan jihad fisabilillah, ini masih dalam skala yang bisa dijangkau. Nah, ketika di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi banyak futuhat, pembebasan negeri-negeri di luar Jazirah Arab, dan kemudian negeri tersebut menjadi negeri kaum muslimin, sehingga banyak pula orang yang membayar zakat. Kemudian bagi penduduk dari negeri yang dibebaskan itu masih memilih untuk memeluk agamanya, maka diwajibkan mereka untuk membayar jizyah. Sebagaimana kaum muslimin diwajibkan membayar zakat, yang non muslim tapi hidup di wilayah negara Islam wajib membayar jizyah. Kemudian ketika ada lahan-lahan perkebunan yang tanahnya itu menjadi tanah kaum muslimin setelah pembebasan, setelah futuhat, tetapi dikelola oleh mereka yang masih non muslim, seperti terjadi di Khaybar, itu ada bagi hasil. Nah, bagi hasilnya ini sering diungkapkan dengan istilah al-kharaj gitu kan. Jadi pembagian dari tanah yang dimiliki kaum muslimin atas hasil panen ini. Nah, sumber-sumber ini banyak. Belum lagi ketika terjadi futuhat ada harta rampasan, ghanimah, ini juga masuk menjadi sumber-sumber pemasukan bagi Baitul Mal. Sehingga mulai di masa Umar ibn al-Khattab itu baru ada pencatatan. Yang masuk berapa, baru kemudian keluarnya berapa, ini mulai ditertibkan. Nah, sampai masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, ketika semakin komplit struktur kepengurusan Daulah Islamiyah pada saat itu, artinya sudah menjadi satu organisasi besar, barulah Baitul Mal itu ada tertibnya gitu, tertib pencatatan neraca masuk dan neraca keluarnya itu. Nah, apakah sama dengan APBN? Ini pertanyaannya. Baitul Mal apakah sama dengan APBN ini? Dari sisi terhimpunnya dana dari berbagai sumber, ini sama, ada kesamaan. Kemudian alokasi untuk kepentingan umum ini juga sama. Tapi yang membedakan apa? Perolehan sumber Baitul Mal itu ada asas halal haram. Hanya menerima yang halal, yang haram nggak diterima, nggak boleh diterima. Penerimaan dari sumber-sumber yang haram tidak boleh. APBN tidak ada ketentuan itu. Tidak ada ketentuan perolehannya halal haram untuk masuk. Anggaran pendapatan. Nah, pendapatan negara ini dari pajak dan non pajak, kemudian laba BUMN dan seterusnya. Nah, kemudian peruntukannya ada banyak, pembangunan infrastruktur, kemudian kesejahteraan sosial, dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lain yang dikembalikan semuanya kepada kesejahteraan rakyat. Ini cita-cita dari APBN itu demikian. Artinya dalam hal ini ada persamaan, ada perbedaan. Sehingga dalam hal ini secara substantif terkumpulnya dana di masa Nabi dan terkumpulnya dana hari ini ada kesamaan. Institusi yang menghimpun dana kemudian mengalokasikannya kepada kepentingan umum, kepentingan masyarakat umum. Cuma perbedaannya, Baitul Mal ini ada prinsip halal haram yang harus dijunjung tinggi, sementara di APBN tidak ada itu. Ya. Kalau usahanya jual beli miras, pajak juga gitu lah. Terus kemudian transaksi ribawi, hutang dengan kelipatan bunga. Ini transaksi ribawi dalam Islam haram, tetapi ini menjadi sumber pendapatan negara.
Jadi sumber pendapatan negara, sehingga tercampurlah di dalam APBN itu sumber yang memang halal dan sumber yang tidak halal. Nah, ketika ini dijadikan sebagai sumber dana pengadaan hewan kurban, apa hukumnya? Nah, ini yang menjadi bahan diskusi untuk penetapan hukum di hari ini. Nah, sebelum itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah Nabi menggunakan dana Baitul Mal di masanya untuk pengadaan hewan kurban? Sampai saat ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tegas secara redaksional riwayat saya belum dapat yang menyatakan Nabi ngambil dari Baitul Mal kemudian beli unta dan kemudian disembelihkan sebagai hewan udhiyah. Yang redaksional riwayat hadis baik sahih, dhaif maupun yang maudhu, saya belum dapat gitu lah. Saya belum dapat. Namun yang ada kemungkinan ke arah itu ada hadisnya gitu loh. Nah, ini dinyatakan dalam hadis Uqbah ibn Amir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi pada kesempatan kali ini saya membawakannya dari redaksi Imam Muslim. Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaqsimuha ala ashabihi dhuhaya. Rasulullah ini memberikan sejumlah kambing kepada Uqbah bin Amir untuk dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bohaya sebagai hewan kurban, sebagai udhiyah, jadi jamak dari udhiyah, bohaya. Setelah dibagi-bagikan tersisa ada satu kambing atut, masih muda dia, belum sampai umurnya 2 tahun, dinamakan atudun. Fadzakara li Rasulillah, kemudian Uqbah bin Amir menyebutkan, wahai Rasulullah, tersisa ini satu nih, masih muda ini kan, artinya belum cukup umur untuk disembelih. Faqal, maka Nabi mengatakan, dhahi bihi anta, ya sudah kamu berkurban dengan itu gitu. Nah, ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, kambing yang masih muda ini apakah kambing maiz atau kambing dha'n, domba. Ini sudah mungkin sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya kalau domba dia sebelum umur 2 tahun sudah sah untuk dijadikan hewan kurban. Tapi kalau maiz, yaitu kambing yang bulunya itu lurus, ini belum boleh untuk disembelih, karena Nabi dari hadis yang lain mengatakan la tadbahu illa musinnatan. Sehingga sebagian ulama ini memandang hadis ini hanya khusus untuk Uqbah bin Amir. Jadi boleh menyembelih sebelum umurnya itu, kalau memang makna dari kambing muda ini adalah kambing maiz. Tapi sebagian besar para ulama menafsirkan kambing mudanya ini adalah domba, sehingga antar dua hadis tersebut masih bisa dikompromikan. Nah, yang nampak di sini jamaah sekalian, ketika ada kambing banyak dibagi-bagikan, ini yang nampak sumbernya itu dari Baitul Mal. Nah, yang menafsirkan demikian, yang menjelaskan demikian, ini salah seorang ulama hadis dari Andalusia, dari Qurtubah, dari Cordova. Nama beliau Abul Abbas Ahmad ibn Umar Al-Qurtubi. Beliau punya kitab namanya Al-Mufhim lima ashkala alaihi min kitabi Muslim. Nah, kitab Al-Mufhim ini salah satu referensi rujukannya Imam An-Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim. Nah, kata Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi ini mengatakan, wa fi hadithi Uqbah dalilun ala ta'akkudi amril udhiyah. Hadis Uqbah bin Amir ini ada dalil di dalamnya untuk penekanan makna pelaksanaan kurban, sehingga bagi yang tidak mampu sekalipun diambilkan oleh Nabi dari sumber yang halal untuk dibagi-bagikan dan kemudian dilaksanakan kurban itu. Ini mereka yang nggak mampu, nggak punya dana nih, dibeliin sapi, dibeliin hewan kurban, diberikan, dibagi-bagikan. Sumber pembeliannya itu dari sumber yang halal. Nah, sumber yang halal ini apa kalau bukan Baitul Mal gitu loh,
di masa Nabi. Oleh sebab itu Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi kemudian mengatakan wa annal imam yanbaghi lahu an yufarriqa dhahaya. Seorang imam, seorang pemimpin ya, hendaknya dia membagi-bagikan hewan kurban ala man la yaqdir 'alaiha, bagi mereka-mereka yang tidak mampu berkurban, min baiti malil muslimin, yang diambilkan sumbernya itu dari baitul mal. Gitu lah. Artinya dalam hal ini praktek mengadakan hewan kurban dengan diambil sumber dananya itu dari baitul mal, ini dibenarkan dalam syariat, dan ini menjadi pendapat dalam madhab Imam Syafi'i sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi ini dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir. Ini syarah terhadap mukhtasarnya Imam Al-Muzani terhadap fikihnya Imam Syafi'i. Kata Imam Al-Mawardi apa? Faslun yakhtaru lil imami an yudhhiya likafatil muslimina wa anhum. Pasal tentang imam atau pemimpin hendaknya dia berkurban untuk keseluruhan kaum muslimin dan atas nama kaum muslimin, min baiti malihim, yang diambil perolehannya itu dari baitul mal mereka, badanatan berupa seekor unta, yadbahuha fil musalla, yang disembelih oleh pemimpin itu di tempat sholat. Artinya setelah sholat id langsung di tempat itu pemimpin yang nyembelih. Ba'da faraghihi min salatihi, setelah selesai dari sholatnya, sebagaimana Allah kalamkan fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu dan kemudian sembelihlah. Wa aqallu ma yanharuhu syatun, paling minimal yang disembelih ini dalam mazhab Syafi'i 1 ekor kambing. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara ba'da salatihi syatan an ummatihi, karena Rasulullah menyembelih atas nama umatnya itu 1 ekor kambing. Wa yatawalla nahraha binafsihi, dan hendaknya seorang pemimpin ini nyembelih sendiri gitu loh. Jadi kalau memang presiden yang mau kurban, presiden yang nyembelih sendiri gitu. Iqtidaan bi Rasulillah, sebagai bentuk peneladanan terhadap Rasulullah wal a'immatur rasyidin, dan para khulafaur rasyidin. Jadi demikian. Nah, adapun fa in dhaha min malihi, tapi kalau pemimpin itu berkurban dari hartanya sendiri gitu kan, dzabaha haitsu syaa, dia boleh untuk menyembelihnya di tempat manapun gitu kan, bukan di tempat sholat boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau memang pemimpin ini mengambil dana dari baitul mal, penyembelihannya itu di tempat di mana mereka sholat agar disaksikan oleh masyarakat yang punya saham terhadap harta yang dihimpun di dalam baitul mal tersebut. Nah, jadi demikian ini yang secara sejarahnya. Nah, yang jadi muskilah jemaah sekalian, APBN tidak bisa disamakan dengan baitul mal karena sumbernya tadi tercampur dengan yang halal dan yang haram. Kalau labanya itu laba dari BUMN ya, sumbernya kan laba dari BUMN, jual beli barang BUMN-nya ini halal gitu loh, dari transaksi yang halal. Misalnya negara kita ekspor minyak sawit keluar, ini barangnya halal, jual belinya juga halal, ada laba dari di situ, dan kalau memang itu sumbernya maka halal sedekahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika dana yang terhimpun di APBN ini ada yang diperoleh dari hasil transaksi ribawi, jual beli surat hutang gitu kan, yang mana jual beli surat hutang ini bunganya itu kan termasuk riba dain. Sumber-sumber ini tidak dihalalkan di dalam syariat. Ketika bercampur ini tidak bisa disamakan dengan baitul malil muslimin. Jadi hendaknya kalau memang pemerintah itu mau berkurban atas nama rakyat Indonesia, kaum muslimin, ambilkan saja dari Basnas gitu lah. Nah, sumber perolehan dari lembaga amil zakat nasional ini sudah pasti dari infak dan sedekah kaum muslimin. Jadi demikian, Allah taala a'lam. Nah, kemudian
seperti yang sudah terjadi ini sah, apakah sah atau tidak sah? Allahu ta'ala a'lam, pandangan saya masih sah. Karena dalam hal ini kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya ketika sumbernya itu tidak halal, yang tidak diterima adalah antara pemerintahnya dengan Allah Azza wa Jalla, gak dapat pahala tuh. Tapi ketika hewan kurbannya ini sudah sampai kepada pihak masjid ya, dan kemudian masjid nyembelihnya, itu sudah sah, dibagikan kepada kaum muslimin halal untuk memakannya sudah. Nah hanya saja nanti ketika pemerintah mengambil perolehannya ini dari sumber yang tidak halal, itu di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak diterima berdasarkan hadis ini tadi, la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Kemudian ayat tadi sudah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika tidak ada dasar takwa dalam perolehan sumber dananya itu, maka Allah Subhanahu wa taala belum menerima. Nah, dalam hal ini jemaah sekalian, yang mendasarkan kesimpulan saya masih sah gitu ya, secara hukum Islam. Karena harta yang kita peroleh itu menjadi haram itu kan karena ada dua sebab. Yang pertama karena memang hartanya itu secara zatnya haram. Jadi seperti daging babi itu secara zatnya haram. Ketika kita memperolehnya dengan cara yang benar secara syariat, misal memperolehnya dari jual beli atau memperolehnya pemberian, diberi oleh orang, dihadiahi, tapi zatnya dia daging babi, tetap haram gitu. Nah kalau nanti perolehannya mencuri gitu kan, sudahnya dagingnya haram, memperolehnya dari mencuri, tambah lagi keharamannya gitu loh. Nah kemudian yang lain, kalau zatnya itu halal, daging kurban ini kan halal gitu. Terus sapi kurban ini dia halal, sah untuk disembelih gitu kan. Tapi hasil perolehannya itu dari sumber dana yang tidak halal di dalamnya, ada unsur yang tidak halal di dalamnya. Dasar saya dalam hal ini adalah hadis Barirah radhiyallahu taala anha. Barirah ini adalah budak yang dibebaskan, dibeli oleh Aisyah, kemudian dibebaskan. Nah, di dalam hadis Aisyah ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah, kana fi Barirah thalathu sunan, ada 3 aturan syariat yang turun berkenaan dengan Barirah. Yang pertama, khuyyirat ala zawjiha hina ataqat, beliau itu diberi pilihan untuk tetap bersama suaminya ketika dia dimerdekakan, atau dia pisah dari suaminya ketika dia merdeka, karena suaminya budak, sehingga tidak sekufu nanti kan semula dua-duanya budak nih, Barirah sama suaminya budaknya. Nah Barirah ini bebas, merdeka, suaminya masih tetap jadi budak. Dalam Islam istri ini boleh punya pilihan, mau nggak dia masih bersuamikan yang statusnya masih budak. Kalau mau silahkan, tapi kalau dia mau, dia putuskan pada saat itu, saya pisah dari suami, maka dia bukan istrinya lagi, sudah terpisah. Ini namanya takhir, khiyar gitu kan. Ini aturan pertama turun berkenaan dengan Barirah. Yang kedua gitu kan, uhdiyalaha lahmun, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu 'alan nar, fada'a bi ta'amin fa utiya bi khubzin wa udmin min udumil baiti. Barirah ini memberikan hadiah kepada keluarga Nabi yang sumbernya itu dari sedekah gitu loh. Hadiahnya itu adalah berupa daging. Daging ini kemudian dimasak oleh Ibunda Aisyah di atas kuali, di atas api gitu kan. Maka ketika Rasulullah datang, Rasulullah dihidangkan makanan hanya berupa roti dan kemudian lauk pauk yang bukan daging gitu lah, lauk pauk biasa saja. Idam yang biasanya itu adalah roti dengan minyak samin atau minyak zaitun gitu aja gitu. Ini yang lauk biasanya, temennya roti itu. Nah maka Nabi menanyakan, alam ara burmatan 'alan nari fiha lahmun, bukannya aku melihat ada daging tuh lagi dimasak tuh. Kata Ibunda Aisyah, bala ya Rasulullah, dzalika lahmun tusaddiqa bihi 'ala Barirah.
itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah. Bukannya sedekah itu haram bagi Anda, kan begitu. Makanya saya nggak hidangkan karena sedekah itu haram bagi Anda gitu loh. Maka apa kata Nabi gitu kan? Maka kata Nabi, huwa 'alaiha shadaqah. Iya, untuk Barirah dia sedekah. Wa huwa minha lana hadiyah. Tapi dari Barirah sampai ke kita ini jadi hadiah. Sehingga sudah jadi halal. Dari si pemberi awal kepada Barirah sedekah. Nah, dari Barirah ke Nabi, pindahnya ke Nabi, ini hadiah jadi halal. Harta yang diperoleh pemerintah sampai dihimpun jadi APBN ada sumber haram gitu. Pemerintah kemudian memberikan ke rakyat berupa hewan, ini udah halal karena pemberiannya ini apa? Pemberiannya adalah pemberian. Pemberian kan kalau memang pemberian halal gitu. Hibah itu adalah halal ketika masyarakat menerimanya dalam bentuk hadiah, dia halal. Hanya saja dalam hal ini sedekahnya pemerintah kepada rakyat ini karena sumbernya ini tadi dari tercampur di antara sumber-sumber yang tidak halal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, pahalanya itu belum ada gitu, karena diambil dari sumber yang tidak halal. Allah taala alam. Mungkin demikian ini pandangan singkat saya yang didasarkan pada beberapa dalil yang saya ketahui. Silahkan kalau jamaah sekalian ada yang ditanyakan atau memang didiskusikan. Saat saya nggak setuju gitu, silahkan. Fadhil. Siapa dulu? Tercampur dia. Iya. Iya. Ya kalau panitia nanti misalnya panitia kurban harus dibebani kewajiban untuk menyeleksi, semua sahibul kurban ditanyain, Bapak mata pencahariannya apa? Ini sumbernya dari mana? Itu juga akan menyusahkan panitia kurban. Itu jangankan dari pemerintah gitu kan. Dari sahibul kurban yang keseharian ini saja gitu loh anunya.
Ada nggak, kita bisa jamin nggak dia nggak main judi online gitu loh. Artinya kalau judi online kan antara apa, dia dalam kesendiriannya itu pencet-pencet ini kan hasilnya dapat gitu, waliyadzubillah. Artinya bisa tercampur gitu loh anunya. Sehingga dalam hal ini ketetapan untuk tidak diterimanya itu dari sisi si penyumbangnya gitu. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan, karena didasarkan dalil ini kan dari sisi si penyumbangnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pelaksanaannya ketika panitia kurban sudah menerima itu hewan kurban dilaksanakan, itu sudah sah, karena bukan wilayahnya panitia kurban itu nanti untuk ngecek, cross check satu persatu gitu kan. Ini apa, dari mana sumbernya ente gitu kan. Ya hari ini sulit untuk melaksanakan yang demikian. Kira-kira seperti itu Pak. Silahkan Pak. Ini kan lebih ke informasinya, karena informasi yang berbeda itu saya nangkepnya itu atas nama presiden langsung gitu. Jadi kan ini bentukan pemimpin ya. Nah, dengan perlakuan seperti itu, seperti apa kita ini yang melihat di depan mata seperti itu, tindakan kita di tahun-tahun berikutnya, terutama dalam hal memilih pemimpin kan terlihat antara sekulerisme sama Islam benar-benar dipisahkan kan. Jadi untuk tahun-tahun ke depan kami ini yang diamati saya lah, apa yang harus dilakukan kalau kenyataannya seperti itu? Kalau kenyataannya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nasihati pemimpinnya, nasihati biar diganti pemimpin kayak apa kalau sistemnya masih seperti ini gitu. Ya nasihati pemimpin, Pak, ambil sumbernya jangan dari APBN, ambil dari Basnas saja. Itu nasihat saya. Mudah-mudahan didengar Pak Presiden. Ambil dari apa, Basnas, dari lembaga-lembaga ambil zakat yang sudah ada. Jangan dari APBN, karena APBN itu dia tercampur dengan sumber-sumber yang tidak halal. Atas nama rakyat Indonesia. Iya, atas nama rakyat Indonesia, dari umat, atas nama rakyat Indonesia. Jadi demikian. Allah Ta'ala alam, itu yang saya sampaikan. Jadi dilemanya seperti ini Pak. Negara kita ini dalam konsep siasah syariahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini dinamakan dengan daulah murakkabah. Daulah murakkabah itu adalah negara yang didirikan atas dasar perjanjian antar umat Islam dengan umat beragama lainnya yang tinggal di suatu wilayah. Dasar dalil dari ini itu adalah Piagam Madinah secara substantif ya. Secara substantif sistem kenegaraan. Artinya Rasulullah dahulu pernah mendasarkan aturan kenegaraan itu didasarkan pada perjanjian kesepakatan yang dijalin antara kaum muslimin yang di wilayah Yathrib itu dengan penganut agama lain, dalam artian dia pada saat itu adalah umat Yahudi, ahli kitab dari kalangan Yahudi. Ada 3 kabilah Yahudi yang ada di Yathrib pada saat itu, Bani Qainuqah, Bani Nadir, dan Bani Quraizzah. Nah konsep ini itulah yang kemudian diambil sebagai dasar para pendiri negara kita dahulu itu mendirikan negara Indonesia, di mana kaum muslimin itu hidup berdampingan dengan penganut agama lain yang aturannya itu diikat oleh perjanjian kesepakatan, tidak saling mencelakai, tidak saling menyerang, mengintimidasi satu sama lain, dan masing-masing melaksanakan keyakinan peribadatan agamanya masing-masing. Jadi demikian. Nah mudah-mudahan masih ada waktu atau sudah habis sudah habis. Mungkin di lain kesempatan nanti akan saya sampaikan bahwasanya model bernegara di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya ada 3 ya, di mana kaum muslimin hidup di bawah dominasi orang-orang kafir, kemudian di mana kaum muslimin berimbang populasinya itu dengan penganut agama lain, sehingga diikat oleh satu perjanjian hidup bersama. Baru yang ketiga itu yang disebut daulah Islamiyah,
di mana kaum muslimin dominan, pemimpinnya Islam, dan asas dasar negaranya itu adalah Islam. Ini yang dinamakan daulah Islamiyah. Yang tiga-tiganya ini dilakukan di masa Nabi SAW. Mungkin diskusinya akan kita lanjutkan di waktu yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.